Hai Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Maafin suaraku yang lagi batuk ya. Kali ini aku mau bikin cemilan yang cantik banget dan rasanya juga sangat enak. Ini adalah mini pie buah. Siapa yang suka pie? Pie ini lumer, fly-nya full juga, kemudian buahnya seger, crunchy kulitnya juga dapet, gurih manis campur jadi satu, pokoknya enak banget. Dan kalau makannya cuma satu buah dijamin kurang. Yuk buat teman-teman yang sedang mencari ide untuk cemilan sendiri di rumah atau mencari ide untuk jualan, tonton terus video ini sampai selesai ya. Let's get cooking. Untuk bahan kulitnya di sini aku pakai 250 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 150 gram butter margarin. Penting banget di sini harus ada campuran butternya kalau teman-teman pengen pie-nya enak dan wangi. Kemudian 30 gram gula halus. Ini aku pakai gula halus yang instan. Kalau teman-teman mau menghaluskan sendiri juga boleh. Kemudian ditambah 1 butir kuning telur, juga sejumput garam. Untuk bahan fly-nya aku pakai 250 ml susu full cream, kemudian 50 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena atau tepung jagung, 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan butter atau margarin juga boleh. Untuk detail resepnya ini aku tuliskan di sini. Aku juga sekalian tambahkan bahan untuk pelapisnya ya. Ada 1 sendok teh tepung agar-agar yang plain atau yang putih tanpa warna, kemudian 2 sendok teh gula pasir dan 100 ml air. Untuk topping buahnya bebas, sesuaikan dengan selera. Langkah pertama ini aku mau bikin kulit pie-nya dulu. Tepung terigunya aku ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Teman-teman bisa pakai tepung terigu protein rendah atau tepung terigu protein sedang. Protein sedang itu serbaguna ya. Kalau mau lebih bagus pakai yang protein rendah, tapi kebetulan aku lagi nggak ada stok yang protein rendah. Kemudian gula pasirnya ini juga aku ayak karena gula pasir bubuk juga rawan banget bergerindil. Diayak supaya semua bahan ini teksturnya menjadi ringan ya. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah atau baskom ya. Kemudian kita akan campurkan tepung terigu dan juga gula yang tadi sudah diayak. Kemudian tambahkan sejumput garam, lalu ini kita aduk dulu supaya ketiga bahan ini tercampur dengan baik. Kalau sudah diaduk-aduk seperti ini, lalu akan kita tambahkan 1 butir kuning telur. Nah ini tinggal kita masukkan aja kuning telurnya. Kalau teman-teman mau dikocok lepas dulu juga boleh supaya nanti lebih mudah tercampurnya. Untuk mencampur kuning telur dengan tepungnya ini bisa gunakan whisker atau dengan sendok garpu seperti ini. Ini juga mudah tercampurnya. Kalau telurnya sudah tercampur dengan baik, kemudian kita tambahkan butter margarinnya. Nah ini butter margarinnya tidak usah kita haluskan dulu ya. Kalau mau bikin nastar itu kan butter margarin kita kocok dulu dengan gula. Nah kalau mau bikin pie ini aku nggak dikocok-kocok dulu sih, langsung aja. Ini butternya aku langsung mau campurkan menggunakan tangan seperti ini dengan bahan keringnya. Ini gampang banget kok tercampurnya, pastikan tangannya bersih ya. Nah seperti ini hasil adonannya, mirip sih dengan adonan nastar seperti ini ya. Ini tidak aku tambah dengan air, jadi lembek-lembeknya ini dari butternya itu. Nah ini kalau udah bisa dipenyet-penyet seperti ini, artinya ini adonan sudah kalis atau sudah jadi. Ini nggak perlu diuleni juga kok. Kalau sudah tercampur dengan baik butternya, nanti akan mudah untuk kita bentuk. Nah kalau sudah, lalu adonan ini kita timbang. Per adonannya aku timbang kurang lebih 30 gram. Ini 31 juga nggak apa-apa ya, selisih 1 gram. Ini timbang semuanya supaya nanti pie-nya besarnya sama atau tebal tipisnya sama. Kemudian siapkan cetakan pie. Ini aku pakai cetakan pie yang diameternya 7 cm. Kemudian kita oles dalamnya dengan margarin. Aku gunakan kuas untuk pengoles
kuning telur di nastar itu ya, yang kecil biar mudah merata seperti ini. Dioles secara merata, terutama di lekukan-lekukan pinggirannya ini supaya nanti ketika sudah mateng gampang kita lepaskan. Lalu ambil satu adonan tadi, kita penyet-penyet dengan tangan seperti ini. Kita pipihkan. Kalau teman-teman mau di rolling pakai rolling kue juga nggak apa-apa, tapi dipenyet-penyet gini juga udah oke. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan pie-nya. Kita lanjut ratakan dengan tangan kita. Nah, usahakan tebalnya merata ya teman-teman, jangan ada yang sebelah sini tebal, sebelah sana tipis gitu, jangan. Usahakan ketebalannya sama, bisa kok dirasakan dengan tangan seperti ini ya. Nah, ini pokoknya kita usahakan serapi mungkin, kita penyet-penyet dengan sabar, dengan hati gembira biar hasilnya juga rapi. Seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, kayak gini ya, lakukan terus sampai semuanya selesai. Menurut aku dengan takaran adonan 30 gram itu ketebalannya pas, nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis. Ini satu adonan, ini jadi kurang lebih 15 ya. Lalu siapkan garpu, kita akan tusuk-tusuk bagian bawahnya. Fungsinya supaya nanti ketika di oven kulit pie-nya tidak bergelembung karena rawan banget ini ngembung ya bagian bawahnya ini. Ditusuk-tusuk seperti ini semuanya. Biar nanti ada celah untuk udara keluar ketika kulit pie ini kita panggang. Ini aku satu adonan jadi 15 buah ya teman-teman. Ini sudah aku tusuk-tusuk semuanya. Kemudian kita akan panggang. Kalau menggunakan oven tangkring, panggang dengan api sedang aja. Untuk lama pemanggangannya tergantung ya. Ini aku 25 menit udah mateng. Kalau misalnya teman-teman 25 menit masih kurang, silahkan bisa ditambah 5 menit lagi. Kalau pakai oven listrik, pakai suhu 160 sampai 170 derajat ya. Nah, ini sudah selesai aku panggang. Aku mau diamkan dulu sampai dia dingin baru nanti dikeluarkan. Nah, ini sudah dingin, sekarang aku mau keluarkan. Cara ngeluarkannya gampang banget, tinggal kita ketuk-ketuk seperti ini, langsung diangkat dan jadi. Karena tadi sudah kita oles dengan margarin, cetakan pie-nya itu, jadi mudah. Ini udah aku keluarkan semuanya, sekarang aku mau bikin flan-nya. Caranya kita akan campurkan tepung maizena, gula pasir, kemudian ini kita aduk-aduk dulu. Kompornya belum dinyalakan ya teman-teman. Nah, kalau gula pasir dengan tepung maizenanya sudah tercampur, lalu kita tambahkan susu full creamnya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya gula pasirnya lumayan larut. Nah, kalau sudah lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur. Kita aduk-aduk supaya kuning telurnya tercampur dulu. Ini apinya belum dinyalakan ya. Nah, kita aduk-aduk. Kalau sudah lumayan tercampur seperti ini, kita nyalakan api kompornya. Lalu kita masak sampai blebek-blebek mengental seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih encer lagi, silakan ditambah susunya ya. Kalau sudah blebek-blebek seperti ini, lalu kecilkan apinya, kecilkan banget. Lalu kita tambahkan butter. Kita tambahkan 1 sendok makan aja butternya biar lebih enak, lebih wangi dan lebih gurih. Kita aduk-aduk sampai butternya ini mencair. Nah, seperti ini aromanya sudah menggoda banget. Teksturnya seperti ini. Aku mau kayak gini ya, tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kental. Ini menurut aku pas banget tekstur flan-nya seperti ini. Kemudian flan-nya aku pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini ya, supaya nanti mudah menyemprotkannya. Lalu kita isi seperti ini, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, kita isikan seperti ini sampai ini semuanya keisi ya. Nah, biar fly-nya kelihatan lebih rapi, teman-teman bisa penyet-penyet sedikit dengan sendok seperti ini ya, biar permukaannya dilihat lebih enak sedikit, begitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita akan kasih topping. Di sini aku pakai anggur yang sudah aku belah jadi 2, stroberi yang sudah aku belah jadi 2, dan kiwi. Ini aku dapatnya kiwi yang golden, jadi warnanya
kuning ya, nggak hijau. Nanti cantik banget kalau misalnya pakai kiwi hijau, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya untuk masalah topping ini bebas ya, teman-teman mau pakai topping buah apa aja. Bisa pakai stroberi, jeruk, kiwi, atau pakai anggur, atau pakai apapun yang teman-teman mau ya. Nah, kalau sudah dikasih topping semuanya seperti ini, sekarang kita akan bikin bahan pelapisnya. Bahan pelapisnya itu ada agar-agar plain, ini aku pakai yang kayak gini, 1 sendok teh aja. Kemudian kita tambah 2 sendok teh gula pasir, lalu kita tambah dengan 100 ml air. Nah, ini kayak mau bikin agar-agar biasa ya. Kita aduk-aduk dulu sebelum api kompor dinyalakan. Kemudian kalau sudah tercampur, api kompornya dinyalakan, kita masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian akan kita siramkan ke atas pie-nya. Masing-masing pie aku kasih 1 sendok teh seperti ini ya. Tuangkan pelan-pelan, pastikan semua buah terlapisi oleh agar-agar ini. Biar nanti pie-nya itu kelihatan mengkilap gitu teman-teman, cantik kelihatannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak dikasih pelapis agar-agar ini juga nggak masalah sih. Tapi kalau mau lebih cantik hasilnya, dilapisi dengan agar-agar seperti ini. Jadi permukaan atas pie-nya itu kayak kita kasih plastik wrap. Kalau buah kita sajikan di piring lalu kita kasih plastik wrap kan biasanya gitu. Nah, ini buah kita taruh di atas pie, kita siram dengan pelapisnya yaitu agar-agar ya, agar-agar plain. Nanti kalau udah set cantik banget, mengkilap kinclong gitu. Nah, ini selesaikan semuanya ya. Pelan-pelan aja, jangan sampai luber ya. Nah, ini sudah aku kasih pelapis agar-agar semuanya. Gimana? Ini belum set loh, tapi kelihatannya udah kinclong kan. Nah, ini masih agak anget-anget gitu. Ini bisa kita diamkan dulu sampai benar-benar set baru dinikmati. Nah, ini sudah dingin flanya, agar-agarnya juga udah ngeset. Nih tampilannya cantik banget kan. Kulit pie-nya juga ini enak banget. Buahnya kelihatan seger, kinclong menggoda ya. Ini aromanya juga wangi karena tadi aku pakai butter margarin. Aku mau cobain dulu dan ini lihat dalamnya. Flanya kelihatan lumer kan. Ini manisnya pas, lumernya dapet, gurih kulit pie-nya dapet, manisnya dapet. Nah, kalau mau dijual bisa dikemas dengan mika kecil-kecil seperti ini teman-teman. Untuk harga jualnya disesuaikan sendiri ya. Ini aku tadi nggak ngitung modal. Ini termasuk ke dalam pie yang premium ya teman-teman. Jadi kalau dijual 2000-an ini nggak dapet ya. Ini enak banget soalnya. Gimana, tertarik buat recook teman-teman? Selamat mencoba di rumah ya. Aku doain teman-teman yang mau jualan laris manis. Sekian dulu masa kali ini ya. Yang belum subscribe channel YouTube Dapur Iza, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, juga loncengnya dan share ke sosial media teman-teman semuanya supaya bermanfaat. Follow juga Facebook dan Instagram resep Dapur Iza. See you, bye-bye.